Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita lanjutkan ngaji soal jawab berkaitan dengan akidah tauhid, dan dalam bab ini ngaji tentang tauhid uluhiyah, okay? Tauhid uluhiyah. Kemarin kita jelaskan tauhid ada berapa? 3 ya. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid apa? Uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kemarin kita sebutkan definisinya. Kemudian kita belajar lagi apa itu syirik. Definisinya juga kita udah jelasin. Kita ada pertanyaan lagi, berapa macam syirik dan definisinya. Syirik ada berapa? Ada 2, syirik besar sama syirik kecil. Definisi syirik besar, syirik kecil itu sudah dijelaskan kemarin. Sekarang lanjutannya, mahiyal ibadatu. Apa ibadah itu? Mahiyal ibadatu. Apa ibadah itu? Hiya jawabannya. Kalau di saya sin sama jim ya. Jim jawabannya. Hiya ibadah itu lughatan secara bahasa al-khudu'u wadzillu. Ibadah itu secara bahasa bimakna al-khudu'u. Apa khudu'? Tunduk. Wadzillu menghinakan diri. Jadi kalau kita itu beribadah kepada Allah, berarti apa? Merendahkan dan menghinakan dan tunduk kepada Allah. Makanya jadi abdini Allah. Abdi itu apa? Hamba. Hamba itu dari ibadah. Makanya ojo sampai jadi abdini duit, abdini dunia. Kalau tadi abdi di dunia berarti makna bahasa iku sampeyan iku tunduke karo dunia dan menghinakan diri terhadap dunia. Maka dadiyo abdini Allah. Ojo dadi abdini selain Allah. Sudah kebayang ya. Makanya makna bahasa ini kenapa Anda ngaji? Aku ngaji ini karena ibadah. Berarti apa? Karena aku merendahkan diriku kepada Allah, makanya aku ngaji. Aku ikut tunduk nang Allah, makanya aku ngaji. Kenapa Anda sholat? Kenapa Anda puasa? Niatkan ibadah kepada Ismail. Niatkan ibadah dalam rangka aku itu menghinakan diriku kepada Allah, dalam rangka aku ikut tunduk kepada Allah. Pun jelas gimana ibadah ge? Jangan kita beribadah kepada Allah tapi nggak ngerti, nggak dong apa artinya ibadah. Definisi syar'an, definisi secara syar'an. Apa ibadah secara syar'an? Ana sampaikan kan. Jadi buku ini saya nulis itu nggak lepas dari kitab tauhid dan nggak lepas dari suruhatnya kitab tauhid. Jadi ini kenapa saya nulis ini, karena sistem kitab tauhid kalau tidak dipecah dengan pertanyaan dan kita ngasih
jawaban itu susah pada para penuntut ilmu. Jadi kita sering lihat ngaji sampai Fathul Majid, sarah terbesar ya dari kitab Tauhid, nggak dong. Beda iki sirik kecil ayo ora dong. Iki sirik besar ayo nggak dong. Ini sirik apa ora sirik apa ora dong. Makanya saya punya ro'yun pendapat, saya bikin sebuah soal jawab. Dan soal ini ternyata saya lihat banyak para ulama juga membuat sistem pengajaran kayak gini ini. Soal jawab, soal jawab. Dan ini lebih ablah dan lebih asal, lebih mendalam dan lebih gampang dipahami oleh para penuntut ilmu. Apalagi kayak antum-antum ini ya luwih gampang banget ya. Ora dong ya kebarus semua. Iya dah, iya kan. Apa itu ibadah? Enak. Ibadah itu secara bahasa tunduk menghinakan diri, enak. Ora aneh-aneh. Nah, penjelasan ini berarti semua yang Anda lakukan dalam urusan ibadah, maknai Anda itu tunduk kepada yang kamu ibadahi, dan Anda itu merendahkan diri kepada orang yang kau ibadahi. Jelas tak? Nah, wa syar'an, dan definisi ibadah secara syar'an adalah imtithalul amri wan nahyi. Sing jenenge ibadah itu adalah imtithalul amri, melakukan perintah, wan nahyi, dan menjauhi larangan. Lihat ini diikat 3. Ala jihatil mahabbati, dasar menjalankan dan dasar menjauhi. Ala jihatil mahabbah, dasarih karena cinta, warrojai, dan mengharap, wal khaufi, dan takut. Kita salah dikit. Pertanyaan, kenapa Anda ngaji? Untuk ibadah, tenan to ibadah ya. Nah, untuk ibadah, oke. Terus apa ibadah itu? Berarti aku ngaji iki dalam rangka apa? Menjalankan perintah ya Allah. Karena Allah memerintah kita supaya belajar dan melarang kita dari apa? Bodoh. Bodoh itu penyakit, dari Ibnu Qayyim dalam kitab Nuniyah. Al jahlu daun idhalun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi al-Qur'anu wa sunnatu wa tabibuhu al-ulama'u. Bodoh iku penyakit yang kronis. Obate bodoh, dua perkara yang tidak bisa terpisahkan. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Doktere kebodohan iku adalah para ulama. Nah, bodoh kok takon karo dukun ya tambah bodoh. Obatnya bodoh iku ya neng ulama. Oh, bodoh kok takon karo mbah dukun, ora jelas belajari di mana. Ya harus ulama yang jelas belajari. Ya ora. Nah, berarti kenapa kita belajar? Aku belajariku dalam rangka menjalankan perintah Allah. Loh, memang apa? Ya iyalah, banyak dalil kita disuruh belajar kok. Dan kita belajar itu juga dalam rangka menjauhi larangannya Allah. Tapi ingat, di dalam Anda menjalankan dan di dalam Anda menjauhi tadi harus ada 3 pilar. Dasarih karena cinta, dasarih karena mengharap, dan dasarih karena apa? Takut. Itu harus.
Kalau nggak dasari karena cinta Pak, ajur. Sopo sing kuat menjalankan perintah menjauhi larangan Pak? Nggak kuat. Nggak kuat. Tapi kalau dasari mau cinta, wah ringan. Nggak usah, contoh paling gampang bojo sampean. Bojo sampean itu pada dasarnya pegel ngurus sampean Pak. Ya Pak. Ya ora. Oh, iso berat apa mana yang delok wajah-wajah kok sampean iki wis susah banget. Ngene kurang panganan ngene saya salah wae. Gurung masak, gurung apa, gurung nang dapur, gurung nang kamar tidur, gurung kamar mandi wis pegel Pak. Tapi itu semuanya bisa berjalan sampai sekarang karena apa? Loh, dasarnya mau cinta. Apa cinta itu wis seberat apapun dasar karena cinta itu jadi ringan. Dasarnya mau cinta. Makanya ini harus nomor satu ini cinta ini. Makanya Ibnu Qayyim menggambarkan itu. Orang yang mau menghadap kepada Allah, mau terbang kepada Allah, itu gambarannya kayak burung. Burung itu bisa terbang karena memiliki 3 organ tubuh yang dominan dia bisa hidup. 1 kepala, 2 sayapnya. Ngono kepala mati Pak. Gono 2 sayape kayak semi bermati dipangan apa kucing. Ya ora? Ya iya. Tahukah Anda jadi Ibnu Qayyim, kepalai burung itu apa mahabbat cinta. Jadi kalau burung gono kepalai mati, menungso kalau dia pengen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya Allah tanpa dasari cinta mati lah. Mati. Kuat berapa hari. Karena dasari cinta itu semua jadi ringan. Apalagi ada harapan dan ada takut. Harapan apa? Harapan surga ya Allah, harapan kasih sayangnya Allah. Dewek ngaji ini karena apa? Berharap Allah itu menyayangi kita dan ridha dengan kita. Wes iku lho Pak. Terus mlebu surgane Allah. Dan kita juga takut. Kenapa aku belajar? Karena aku takut. Tak mlebu neraka, disiksa oleh Allah atau menjalankan hal-hal yang saya tidak tahu, jerumuskan ke neraka ngono. Nah ini pilar ibadah kepada Allah tuh pilarnya 3 ini. Ini pilar Pak. Gak oleh gak. Dan setiap kita menjalankan ibadah harus dihadirkan 3 pilar ini. Wes sampai ngekei duit Pak. Kata gak karena cinta. Wah. Lapo ngekei duit, aku melarat mergawe nang laut kepanasan keudanan kok me oleh duit 50.000 ngono wong pengem ono masjid apa iki? Masjid apa iki? Musola apa? Labuhan mengaji njaluk duit. Aula ini ki aula iya. Aula Labuhan kaya nang luar ku aula tenan iki. Gua yang ada di dunia maya kaya mau antem kan. Iya. Kayak gitu kan. Nah, Labuhan mengaji ki njaluk duit 50.000. Enak tenan 50.000 melaratin dari duit tuh. Iya ora? Tapi dasare iku mau karena cinta kepada Allah. Dulu cinta sama orang, Pak. Cinta sama orang itu oleh plukutuk, Pak. Cintai karena Allah wis. Karena aku cinta sama kamu ya Allah, duit iku metu cruk ngono ora ana masalah. Tambah lagi wis cinta, aku mengharap ridhomu ya Allah, ridhomu ya Allah. Aku karena takut dengan siksaanmu ya Allah. Jalan Pak. Jalan. Dong apa rai? Wis ayo diyakini tenan iki ngajine dhewe iki. Nggak butuh akeh-akeh Pak, tapi kisaman renungi, wis mantap itu sudah. Ini kita renungi aja. Jadi apapun bentuk ibadah, perintah kah atau menjauhi larangannya kah, harus dasarnya ini.
Saiki sapa sing sek rokokan ngacung. Ora ono sing rokokan ya. Harus rokokan ora? Ayo. Ada sing ngrungokno musik apa ora iki? Penyandu musik. Ono sing nonton TV apa ora iki? Wakeh ora ono. TV ini ndelok YouTube TV tenan iki. Nah, saiki ngene. Kok aku berat yo meninggalkan rokok yo. Kok berat ya aku iku apa jenenge arane ninggalno TV yo. Yo iya gimana nggak berat wong 3 pilar iki kok ana nang awakmu kok. Kalau 3 pilar iki ono, cinta mana Allah apa rokok? Sapa sing keimangan awakmu rokok apa Allah? Kan kalau di otak-atik ngono to. Sing keimangan dhewe iku rokok apa Allah? Mikir ayo. Sing keimangan wong tuain dhewe, anak dhewe iku rokok apa Allah? Rokok bangkruti, Pak. Orang garai apa? Nyugai dewek. Ayo dipakai logika. Dasarnya mau cinta otak-atik kan, Pak. Cinta ya karena aku ninggalin rokok. Aku seneng karo kamu wahai rokok, tapi lebih seneng mana karo kepada Allah daripada rokok kan ngono modele. Wis dilawara. Ya kayak misal contoh mohon maaf Pak jenggot iki kan. Aku jenggot ini delokno wong apa? Delokno wedhus ora ono masalah bagi aku. Karena aku dalam rangka apa cinta sama Allah. Nah, aku lho jenggotan iki karena cinta dengan Allah. Lapo lu ngelokno wedhus terserah awakmu. Lo gue. Gue pikirin wae. Iya, ngapain? Karena aku melaksanakan ini bukan karena lo. Bukan karena lo, tapi karena apa? Cinta kepada Allah. Dan aku mengharap dengan aku memelihara jenggot iki apa? Mengharap apa? Syafaati Nabi, ridhoi Allah, cintai Nabi. Wis aman. Enak, urip wis nyaman. Wis del ya. Nah, apalagi ibu-ibu ya. Andai kata bapak iku poligami. Wah, iki cerita sik. Biar anu bapak iki poligami. Berat gak ibu itu? Berat pol, Pak. Sampai ibu bilang mati yo wis daripada aku ndelok dia bergandeng dengan perempuan yang lain. Berat banget. Tapi kalau pilar 3 ini Pak ada pada ibu-ibu wis gampang pol. Apa pilar ini? Aku biarkan, aku izini bojoku iku kawin maneh. Dikarenakan cintaku kepada kamu ya Allah. Sambil nangis. Cintaku kepada kamu ya Allah, ngono kan? Dan aku hanya mencari ridhomu ya Allah. Walaupun aku rasanya berat. Ringan Pak, kalau dasari ke Allah ku ringan. Tapi wong Labuan gak bakal nikah maneh koyoke kan ngono kan. Cuma aku mek contoh wae gitu loh. Andai kata terjadi kayak gitu itu gimana cara mensikapinya itu gimana gitu loh, gimana cara mensikapinya gitu loh. Begitu sih kayak ibu-ibu asal contoh mau kaos kakian dilono, woi korengan tuh kaos kakian barang, biarin orang-orang komentar. Karena aku berkaos kaki bukan karena lo, tapi karena Allah, cinta kepada Allah yang ngasih aku makan itu lo Allah. Selesai Pak urusannya. Aku gak jaluk mangan awakmu. Enak tau urusannya. Aku lo orang jaluk mangan awakmu, jaluk mangan nang Allah. Berarti aku akan mematuhi apa saja sing dadekno cintai Allah kepadaku ngenak wis. Wis iki sampean sarah Pak. Sampai renungkan urip lo enak. Makanya Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Ubudiyah. Kitabnya Al-Ubudiyah 1 jilid ini. Ya kalau saya punya enggak covernya api sih. Ya biasa, ya lumayan. Ini kitab Ubudiyah, membahas penghambaane Allah, penghambaane hamba kepada Allah dari semua bentuk-bentuk ubudiyah.
Wes, dah itu paham ibadah ya. Bisa syarat. Soal Pak jenengan Pak, kenapa jenengan gak zina Pak? Takut karo sopo? Pemerintah. Oh, mek ngono tok. Pilare siji tok karena takut. Oh iya ngono Pak. Telu jo lali Pak. Pilare iki bojo telu Pak. Bojo loro go oleng Pak, malah siji. Harus telu iki. Pilar satu apa? Cinta, pilar dua. Nah, pokoknya poligami ini telu ae Pak ya. Iku telu iku dieling-eling, iku pilare uripe dhewek. Pilare uripe dhewek. Pak, jenengan Pak. Suka main seka ke ora? Oh, terus suka ya apa jenengan? Mancing. Ngene manuk. Khair salah. Jelas ya? Lanjut. Dah guyonane wis mari. Ma huwa fadlut tauhidi bi anwa'ihi thalathati. Ma huwa apa itu fadlut tauhidi, keutamaan tauhid, bi anwa'ihi thalathati, dengan 3 macam tauhid itu. 3 macam tauhid itu apa keutamaannya? Ini butuh dibahas Pak, supaya kita itu ngerti kenapa sih aku mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Kenapa sih aku mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah? Kenapa sih aku mentauhidkan Allah dengan tauhid asma wa sifat? Apa sih keutamaan ini? Nah, kalau sesuatu itu ada keutamaannya, tambah semangat. Kayak menungso niku lho, kalau kerja ono iming-imingane duit, semangat apa ora? Semangat Pak, soalnya ono iming-imingane duit. Nah, kenapa kita mentauhidkan Allah itu kenapa? Tentunya kita harus ngerti keutamaannya apa. Karena keutamaan itu adalah buah dari amal. Aku ngelakoni ini iku apa keutamaannya gitu. Jawabannya fadluhu katsirun. Keutamaane iku akeh. Fadluhu katsirun, keutamaane itu akeh. Minha, di antaranya saya nyebutin 2 saja. Ora kakek luru wae. Kuake tebal kita engko. 2 tok sebagai contoh. 1. Takfirudz dzunubi. Dosa-dosanya itu akan diampuni oleh Allah. Masya Allah. Ini luar biasa Pak. Kalau kita itu mentauhidkan Allah, dosa-dosa dhewek iku bisa terampuni. Apa dalile? Li hadisi Anasin, karena hadis Anas ingda Tirmidzi, riwayatnya Tirmidzi, marfu'an, kata Anas, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, qala Allahu, berkata Allah, jenenge hadis qudsi. Hadis apa? Kok ngerti Pak? Masya Allah, ngaji Pak ya. Ngaji kok orang ngerti piye? Ngaji ya ngerti. Qala Allah, berkata Allah, ya bena Adama, ya bena Adama, wahai anak Adam, lau ataitani, andai kata engkau datang kepadaku, bikirobil ardi, khotoya, datang kepadaku dengan
sepanjang-panjangnya bumi. Sebuah kesalahan. Jadi dosa niku mengelilingi apa? Sepanjang apa? Bumi. Dosanya apa lagi? Sumalakitani, kemudian engkau menjumpai aku, la tusyriku bi syai'a, kamu tidak menyekutukan kepadaku sedikit pun. Pokoknya syaratnya awakmu tidak menjumpai kepadaku, awakmu ketemu aku tidak menyekutukanku, la ataituka biqirobiha maghfiratan, saya akan datangkan kepada kamu sepenuh bumi tadi dengan ampunan. Pun jelas hadisnya, seorang hamba datang kepada Allah membawa dosa sepenuh bumi. Bumi ini Pak, begini lebar luasnya itu dipenuhi dengan dosanya dia. Tapi ketika dia ketemu sama Allah, ismana ketika dia mau mati, ketemu itu mau mati Pak, tidak menyekutukan Allah. Apa janjinya Allah? Tak ganti kesalahan dosa sepenuh bumi itu, tak ganti dengan apa? Ampunan. Syaratnya apa? Nah, menjaga tauhidnya. Makanya dalil, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih, Allah itu tidak akan mengampuni kalau disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, selain syirik bisa jadi Allah akan ampuni walaupun dosa itu apa sembunyi apa sepenuh bumi. Kalau dia nggak menyekutukan Allah, Allah kan ampuni itu. Tapi ingat, limai yasa, sesuai dengan kehendak. Nah, ini pun walaupun ini lafadznya kan umum kan, ya benar Adam, wa ya Adam, tetap ini diikat dengan hadis ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika limai yasa. Tetap itu limai yasa. Walaupun dalam hadis yang kita baca ini tidak ada kata-kata limai yasa, tapi di ilmu usul iki jenenge mutlak dan itu muqayyad. Berarti anak-anak Adam siapapun dia, tapi diikat dengan kehendaknya Allah, di saat dia mati tidak menyekutukan Allah, maka dan dia membawa dosa sepenuh bumi, Allah akan ganti sepenuh bumi yang awalnya dengan dosa diganti dengan apa? Ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ora? Syaratnya apa? Nah, ayo belajar tauhid sing tenan, biar gak menyekutukan Allah baik uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Biar engko nang dheweke iku mati gitu loh, terus penuh dosa itu berharap ya kan, masih ada harapan semoga Allah mengampuni kita. Jelas ya? Yang kedua, husulul amni wal hidayati, terhasilkan keamanan dan hidayah. Jadi wong mentauhidkan Allah itu Pak, orang yang menjaga tauhidnya itu, dia insya Allah aman Pak, aman, gak takut, aman, hati ini aman. Apapun yang terjadi tetap hatinya itu aman, gak takut. Makanya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, ora ono wedi, ora ono takut. Iku wali-wali ini Allah. Kenapa ora ono wedi, ora ono takut?
Ya karena tauhidnya. Duitnya hilang kabeh lho Pak, ora sedih. Bojone lho digondol wong wedok, ora wedi, ora takut, ora sedih. Iya digondol pek wong, Pak. Sing lanang maksudnya. Ora wedok digondol wong itu santai wae. Cuku-cukuken. Gak wedi, gak takut. Nah, karena bojone dheweke iki tauhidiku seewa-ewe. Ya wis. Derem caro ae. Derem caro deh. Iya. Nah, masalah ke tauhidnya, Pak. Kerjaannya diputus sewedi dan takut. Ya orang duwe tauhid. Wong sing duwe tauhid ku ora ono masalah. Sampai seluruh dunia, Pak, nahdir inti, ora ono masalah. Sing penting tahdir dari Allah ora ono. Berat apa ora? Berat iki. Waduh, aku ditahdir karo kanca-kancaku, cangku mangan opo saja. Nah, iki masalahe. Tauhidmu iku runtu iku. Berat, Pak. Ora kok tauhid iku sementing kitabe teko luar negeri terus jare ngono akeh selesai kitabe ora ono amalane percuma. Ora percuma, makanya belajar iku ngelesaiti diresapi tenan. Walaupun pelajarane mek selesai usul salasa, tapi tauhid Anda luar biasa kepada Allah, wis aman, Pak. Ini kan gantung kita kepada Allah. Makanya nggak ada takut, nggak ada apa. Orang wedi, Pak. Soalnya dia punya Allah. Tauhid nang Allah itu luar biasa. Makanya orang yang mentauhidkan Allah itu akan terhasilkan aman. Aman itu betul? Lawannya apa? Nggak cemas, nggak takut. Nah, oleh hidayah terus, Pak. Oleh hidayah. Makanya saya terangkan, saya banyak membaca buku. Pas ya saya memang kalau pas akidah yo mau coba buka akidah sing akeh. Kalau udah selesai ke fikih gitu acaranya. Sepanjang saya baca di kutubul akidah, sebenarnya semua masalah yang terjadi dalam diri kita, terjadi Pak, maksiat, futur, itu semuanya masalahnya terletak di tauhid Anda. Tauhid Anda nggak beres, pasti hidayahnya nggak beres. Tauhid Anda beres, hidayahnya beres. Titerannya ngono, Pak. Jadi asas kebaikan seseorang itu letaknya di tauhid. Wis, asas api seseorang itu letaknya di tauhid. Tauhidnya ajur kabeh. Makanya gono ceritane, Pak. Wong sing menyekutukan Allah iku wong apik. Wong apik, gak ono ceritane. Sejelek sepinter-pinter Anda menyembunyikan elekmu di depan orang, kok ente elek. Ente elek. Walaupun sama orang sok-sok sopan, hatimu gue elek asli nih. Gimana kok idanya? Jelas. Oh, nggak mentauhidkan Allah, menyekutukan Allah, nggak elek. Cuma bergaya. Ya iyalah, kalau kita pingin apa ya api ona kalau tahu tauhid. Liqaulihi, karena firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan tidak mencampur aduk keimanan mereka, bidzulmin, dengan kesyirikan. Iman mereka tidak dicampur aduk dengan kesyirikan. Maka
Apa keutamaannya? Apa yang mereka dapatkan? Ulaik, mereka itu lahumul amnu, dapat keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Keamanan di dunia maupun di akhirat. Dan dapat hidayah di dunia maupun di akhirat. Aman ketika di dunia, aman ketika di kuburan, Pak. Kuburannya ante wae. Masya Allah, aman Pak, aman. Aman itu ning ati. Ati niku laisa hunaka kolak. Kolak itu gelisah. Aku mangan opo? Gimana nggak ada. Hidup itu Masya Allah Pak. Allah wes ngono ae. Di hatinya itu hanya ada Allah. Semua bojo anak itu di luar Pak. Paling mutu-mutu saiti ngono. Mutu-mutu saiti ngono ae. Enggak ada, dunia itu di luar. Orang nang ati, sini ku Allah. Hanya Allah. Wes Allah tok. Maka aman Pak, aman ini aman. Ya gimana berat tak? Aku ayo ora iso kok. Aku ora iso, ora iso. Tapi aku sadar diri. Aku ora iso tapi aku berusaha apa? Berusaha bisa gitu kan. Karena anak ngerti keutamaannya gitu loh. Mau selamat harus tauhidnya api. Nah kalau nggak api ya acur. Gak iso Pak, bangunan apapun jenengan bangun Pak, kalau tauhidnya hancur, ora iso Pak, hancur Pak. Hancur. Apapun hancur. Kalau nggak dibangun tauhidnya dengan tauhid yang benar dan kuat. Wes, udah sekarang belajar tauhidnya apa ini antum? Enggak, sebelumnya aja Pak. Usul salah udah selesai. Semangat no, usul salah udah selesai no. Selesai usul salah sa. Bareng ngono apa? Gue tok. Nah umur sakme ini lagi usul salah wae. Usul salah saya iku pelajarannya cah cili-cili iku lho. Jenengan kus tua-tua harus lebih semangat maneh. Piye kata anak punya pembahasan itu, keluargamu iku ora bakal iso apik karena bangunane tauhid ora apik. Negara itu ora bakal apik kalau bangunannya ora tauhid. Mukrat marit kabeh. Negara ya kono, apa namanya? Keluarga ya koyo ngono. Fardun wajmujtama'atun, per individu dan masyarakat dan negara akan hancur Pak tanpa ada tauhid. Makanya binaannya Nabi ketika dakwah itu berapa tahun bahas tauhid Pak? 12 tahun toh? 13 tahun nggih. Wah apa lho. Iku bahas tauhid Pak. Piye carane wong kabeh iku tauhid iku kuat. Baru kejayaan negara itu turun. Nah tauhid ora dibahas. Malah iki tauhid Wahabi disikat Wahabi wae. Mari ngono terus apa? Suruh kuburan apa lagi mengramatkan apa selain Allah butuh di masyhurkan. Itu malah berat kabeh kalau gini. Ya kan? Penyembahan selain Allah justru malah disemarakan dan dimatikan yang namanya apa? Tauhid. Ini enggak tambah hancur ini. Macam. Dah, paham? 2 pertanyaan setengah jam, Pak. Ngaji. Dah, lanjut lagi pertanyaan ketiga. Allamu fi qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apa itu ayat ini?
Wa ma khalaqtu, tidaklah aku menciptakan al jinna jin wal insa menungso illa kejaba liya'buduni, supaya mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Yang saya tanyakan di sini adalah lam pada kata liya'buduni, itu lam apa? Ya kan? Yes. Dong ora iki. Ulangi kayak gak dengar teman-teman ya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Yang saya tanyakan, supaya itu lho apa? Nah, itu jenenge lam. Ora, Bu. Sik, Bu. Lama apa iki dipikir sik. Enggak salah. Lam di sini adalah, saya terangkan dulu, lam itu ono loro. Ada lam yang bermakna hikmah dan ada lam yang bermakna ilah. Wis eling-eling Pak ya. Ana pira mau? Wah. Ada lam yang bermakna apa? Hikmah. Ada lam yang bermakna apa? Ilah. Bedanya apa Ustaz? Antara lam hikmah sama lam ilah ono bedane. Bedane lam ilah ada ilah, ada hukum. Enggak ada ilah, enggak ada hukum. Contoh minuman. Minuman ini menjadi haram ilahnya karena memabukkan. Namanya ilah, Pak. Berarti ada memabukkan, ada hukum haram. Berarti tidak memabukkan, berarti enggak ada hukum haram. Legen tidak memabukkan, ada hukum haram. Legen memabukkan, ada hukum haram. Ada hukum haram? Ada ilah, ada hukum. Tidak ada ilah, tidak ada hukum. Itu namanya lamul ilah. Lamul hikmah beda. Lam yang bermakna hikmah itu adalah tidak mesti hilang, tidak mesti ada, tidak mesti ada walaupun ilahnya ada. Ilahnya ada, hukumnya tidak ada. Paham ya? Ilahnya ada tapi hukumnya nggak ada. Kalau ilah tidak begitu, lamul ilah nggak begitu. Kalau lamul ilah ada hukum, nggak ada ilah nggak ada. Kalau lamul hikmah tidak, ada ilah, ada lam, tapi nggak ada hukum. Deal? Contoh, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Lam ini lam apa? Kalau antum katakan lamul ilah, paham ya? Berarti ada jin, ada manusia, semuanya harus ibadah kepada Allah. Enggak ada tidak. Buktinya, apakah ada jin yang tidak beribadah? Ada enggak? Ada. Ada gak jin yang durhaka? Ada. Ada gak manusia yang durhaka? Ada. Kalau ini kita katakan lamul ilah salah, karena akan dibatalkan dengan kenyataan. Tapi kalau kita katakan ini lamul hikmah, berarti sudah ada terciptakannya jin dan manusia, tapi hukum ibadah nggak ada. Karena ada manusia yang diciptakan oleh Allah nggak beribadah kepada Allah, ya apa enggak?
Ya wis. Berarti jenenge lamul apa Nah, berarti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hikmah diciptakan jin dan manusia adalah apa? Nah, jangan bilang ilah diciptakan jin dan manusia, itu salah. Jangan ngomong ilah. Sebab kalau antum ngomong ilah dibatalkan dengan kenyataan. Sebab buktinya kenapa kalau begitu? Loh, kalau antum katakan lamul ilah, harusnya ada ilah, ada hukum. Ilahnya sudah ada, terciptakan jin dan manusia. Mau nggak mau semua yang diciptakan harus beribadah. Nggak boleh nggak. Buktinya? Berarti nggak mungkin lamul ilah. Terus lama apa? Lamul hikmah. Makanya ulama moco kitab apa wae jawabannya pasti hikmah. Hikmah diciptakan manusia dan jin. Orang ngomong ilah diciptakan nggak ngomong ngono, kecuali orang nggak paham wae. Pengajar itu kalau nggak paham pasti ngomong ngono. Ilah diciptakan jin dan manusia, itu salah. Ojo ngomong ilah, hikmah diciptakan jin dan manusia. Kenapa kau bilang hikmah? Karena ini ada ilahnya ada, tapi hukumnya tidak ada. Maka dijenengi hikmah. Anyar tuh ilmu nih, wanyar lah. Anyar ilmu, anyar. Terus untuk menentukan apakah itu termasuk ilah hikmah apa ilah Kenyataan, Pak. Sama ndelok realitai. Kalau secara fisik di ilmu nahwu ora ono perbedaane. Kalau fisik di ilmu usul fikih nggak dijelasin perbedaane. Wong mirip kok, Pak. Cuma yang membedakan adalah real nyatanya. Ada ilah harus ada hukum. Nggak ada ilah nggak ada hukum. Loh iku lo ono ilah kok nggak ono hukum. Berarti ima kita salahkan yang bikin atau kita katakan itu lamul hikmah. Dong apa lah? Kenapa ini dibahas di kitab tauhid? Supaya kita itu paham hikmah diciptakan jin dan manusia adalah apa? Beribadah. Lu nyata nih awak dewe ini lu. Kadang-kadang masih ya ora. Sok nggak maksiat gitu tuh. Maksiat kadang-kadang. Berarti gini coba. Berarti kalau kita katakan lamul ilah batal semuanya itu. Makanya hikmah. Karena hikmah apa? Wis ono penciptaane, hukum ibadah terkadang tidak ada. Nah cukup dulu coba banyak. Hampir 1 jam itu panas sih. Ini baru awal loh ya. Belum seru. Nanti kalau udah bahas syirik, bahas itu gimana cara menentukannya baru rame. Sudah? Gak ada pertanyaan? Pertanyaan sudah? Apa itu yang termasuk hadis yang berkenaan dengan kita memelihara jin itu berarti kan di situ ilah hikmah bukan ilah hukum. Mana ada ilah, Pak? Termasuk mana ada ilah? Sama kok menentukan ilah tekondi? Bukan. Biasanya yang saya dengar itu kan gini, katanya ilahnya itu untuk menyelisih majusi. Oh, bab beda lagi. Itu ilah bukan hikmah, Pak. Itu ilah bukan hikmah. Nah, kan lagi kan? Nah. Disyariatkannya memelihara jenggot karena khaliful majusa, nyelisi orang. Nah, saiki wong majusi non Islam jenggotnya nopo ora? Nah, kalau secara kaidah maka bagaimana? Ilahnya hilang, ilahnya nggak ada, berarti hukum hilang. Bahkan bisa berbalik. Wong non Islam itu jenggotan kabeh, berarti dia harus potong. Kan ngono to, Pak? Ya ora? Paham, Pak ya? Jelas mau dijawab enggak? Ngono jawabane, Pak. Ilmu masuk usul fikih. Kalau enggak usul fikih ra iso jawab. Jawabane
Satu. Khaliful majusa, selisihi wong majusi. Itu bi'tibar ditinjau minoritas atau mayoritas. Jawabannya mayoritas. Kenapa kok mayoritas? Al-i'tibar dalam kaidah fikih apa namanya? Wan nadir la ibrotafi. Sesuatu yang minoritas itu gak dianggap. Yang dianggap adalah mayoritas. Tanyain ke mereka, saiki non Islam akeh jenggoten apa ora? Sing ora jenggoten lebih banyak mana? Yang gak jenggoten ya wis. Berarti al-ibro terbanyak. Berarti ini masih terwujud. Ada ilah, ada hukum. Gak ada ilah, gak ada hukum. Ilahnya masih ada apa? Menyelisihi mereka. Menyelisih mereka apa? Mayoritas atau minoritas? Mayoritas. Coba sensus, bukan sensus, sensus seniku. Lah terbanyak mereka tidak berjenggot. Satu Pak. Yang kedua, oke lah, oke, ini oke. Ala fardin oke. Ternyata mereka itu berjenggot semuanya. Apakah hukum memelihara jenggot hilang dikarenakan mereka memelihara jenggot? Faljab tidak hilang, tetap walau mereka. Alasannya apa? Alasannya kaidah tadi itu ditaksis. Orang taksis mana? Biasa ilmu usul fikih. Dia apa taksisnya? Kalau itu bersifat syiar Islam. Jenggot iki wis dadi syiar Islam. Karena itu menjadi syiarnya Islam. Jenggot itu Pak alamah tandai wong Islam ku jenggoten. Makanya ojo gubris netizen yang ngomong bahwasanya jenggot itu alamat apa? Wahabi atau teroris itu salah. Iki tandai wong Islam itu jenggot. Jenggot Pak. Mas apa namanya? Syiari wong Islam itu jenggot. Nah, ketika sesuatu itu menjadi syiar, ada ilah atau tidak ada ilah, tetap dimenangkan apa? Syiarnya. Ndi alasane? Ono bukti ini. Ketika pada tawaf, putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, lari kecil apa enggak? Lari kecil. Tahu enggak alasannya apa saat itu? Alasannya adalah orang itu apa? Orang-orang musyrikin itu ngomong ini. Sayati alaikum akan datang kepada kalian wahanun wong-wong sing lemes dari kalangan orang-orang Ansor. Jadi wong Ansor itu sahabat Nabi ku dilecehkan oleh wong-wong Jawa. Wong musyrik itu wong lemes-lemes. Ora kuat-kuat, Pak. Maka Nabi syaratkan lari ke kecil. Nah, saiki apakah ada yang demikian? Enggak ada sekarang pelecehan, enggak ada, Pak. Harusnya apa? Hilang. Kenapa hilang? Karena sudah ada hukumnya ilahnya hilang. Hukumnya harusnya kan hilang. Mana ilahnya? Karena nggak ada pelecehan kan. Maka hukumnya harus hilang. Tapi kenapa sampai sekarang tetap disyariatkan dan ulama sepakat di atas ada? Alasannya karena itu sudah menjadi syiar haji. Nah itu syiar haji Pak kecil. Selang apa namanya? Di lingkup yang kecil. Apa mana jenggot lingkupannya Islam. Mudeng berarti nggak hilang. Dua jawaban cukup Gus. Mumet sampai di sana. Wes. Dila enak ora iki jawabane dong apa ora? Oh wis ledong. Subhanakallahumma hamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.